Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Ryoha Sport. Kita awali edisi kali ini dari berita soal PSSI yang memang benar memberlakukan sistem promosi dan degradasi pada para wasit. Dalam rilisnya setidaknya ada 4 wasit dari Liga 2 yang promosi ke Liga 1 di putaran 2 ini. Mereka adalah Chandra asal Padang, Aprisman Aranda asal Lubuk Linggau, Tommy Manggopa asal Sulawesi Utara, dan Sance Lawita asal Sulawesi Utara. Oke, kami pribadi nggak yakin 100% soal kinerja wasit-wasit promosi ini. Sebab dari 4 nama ini, 2 diantaranya udah malang melintang di Liga 1, seperti Aprisman Aranda dan Sance Lawita. 2 wasit FIFA yang justru nggak lolos seleksi di ajang seleksi wasit lalu. Dan kita tahulah track record 2 wasit ini. Sementara untuk Tommy Manggopa dan Chandra, kita udah lihat kemarin ya, wasit Chandra yang mimpin laga Madura United versus Persib Bandung. Kami kasih nilai 60 untuk wasit Chandra, sebab meskipun belum sempurna dan masih banyak keputusan yang salah, tapi setidaknya lumayan lah untuk ukuran wasit dari Liga 2. Dan untuk wasit yang terdegradasi ke Liga 2 adalah Agus Fauzan, wasit FIFA asal Sleman, Abdul Aziz asal Ciamis, Zetman Pangaribuan asal Jakarta, dan Khoirudin asal Bantul. Nah, gimana komentarnya soal sistem degradasi dan promosi wasit ini? Apakah ini efektif atau tidak untuk memenahi wasit? Kami rasa tidak, sebab yang terdegradasi ke Liga 2 pun pasti tetap kerjakan. Bedanya cuma gajinya di Liga 2 ini lebih kecil dari Liga 1. Kecuali kalau para wasit ini dipecat, mungkin baru bisa bikin efek jera. Ya kalau kayak gini ya pada baik, mumet son, sing penting gawe kan. Liga 2 kan tetap entuk duit, yorason. Sing penting inyong istirahat dulu, inyong panturu. Liga 1 2023-2024 nggak kerasa ya udah masuk putaran 2. Ini agak rancu sih dan bikin klub pusing juga. Sebab biasanya di tiap kompetisi itu kalau setelah putaran pertama atau masuk putaran kedua itu harusnya kan libur dulu. Demi apa? Agar para klub bisa evaluasi tim. Pemain bagus dipertahankan, pemain kurang bagus ya dilepas atau dipinjamkan dan mendatangkan pemain baru. Tapi ini putaran 2 tanpa jeda. Klub juga pasti bingung mau lepas pemain tapi belum bisa daftarin pemain baru, sementara pemain yang udah dipakai di pekan 18 dan 19 nggak bisa lagi dilepas ke tim Liga 1. Contoh ya, tim Anu nih mau lepas pemain ke tim Anu di Liga 1, tapi lantaran udah main di pekan 18 dan 19 kan jadi nggak bisa lagi. Otomatis tim-tim kalau mau lepas pemain ya ke Liga 2, ruwet kan? Tapi oke lah, kita rekap aja nih. Setelah 17 pekan Liga 1 alias pekan pertama ini, ada tim mana aja sih yang dapat julukan tim paling atau tim bisa terhebat atau terburuk ya. Yang pertama, Borneo FC jadi tim terkokoh saat main di kandang. Tercatat di putaran pertama Borneo FC belum pernah kalah saat main di kandang dengan catatan 7 kali menang dan 2 kali imbang, dan meraih 23 poin dari laga kandang saja. Yang kedua, Madura United jadi tim terkokoh saat main tandang atau away. Dari 9 kali tandang, Madura United raih 15 poin. Poin ini sama yang didapat oleh Persib Bandung dan Rans Nusantara FC. Cuma Madura menang produktivitas gol saat away. Yang ketiga, Persib Bandung menyabet 4 gelar di putaran pertama ini. Selain jadi tim terlama tak terkalahkan, yakni 10 laga tak terkalahkan berturut-turut alias unbeaten, Persib pun meraih gelar sebagai tim tersubur Liga 1 putaran pertama dengan cetak 34 gol. Gelar lain adalah Persib dapat gelar tim spesialis gol menit akhir. Terbanyak ya di putaran pertama Persib dengan 5 gol dicetak di menit akhir. Dan rekor terakhir adalah Persib menjadi tim terbanyak yang menyumbang denda pada Komdis PSSI.
Yang keempat, Bali United jadi tim terbanyak dalam urusan pemain yang cetak gol. Tercatat ada 14 pemain Bali United yang sudah mencetak gol. Yang kelima, Barito Putra jadi tim terfair play. Di putaran pertama, Barito cuma koleksi 39 kartu kuning dan belum satu pun terkena kartu merah. Yang keenam, PSM Makassar jadi tim terbanyak yang mengoleksi kartu di putaran pertama. Tercatat 52 kartu kuning dan 7 kartu merah sudah dikoleksi tim PSM Makassar. Yang ketujuh, Arema FC jadi tim terbanyak yang mendapatkan hadiah penalti di putaran pertama. Tercatat 7 penalti sudah didapatkan oleh Arema dan 7-7-nya berbuah gol. Di bawah Arema ada PSM Makassar dengan 6 kali penalti dan Persib Bandung dengan 5 penalti. Yang kedelapan, Bayangkara FC jadi tim terlama yang menghuni zona degradasi di putaran pertama. Tercatat Bayangkara FC ini selama 11 pekan berada di zona degradasi. Nah, kira-kira ada ter apa lagi nih? Silahkan komentarnya. Dari Persija Jakarta, para Jackmania kesal pada bomber asal Kroasia Marko Simic. Sebab diketahui Simic nggak mau dilego atau dilepas sebagai pinjaman ke tim Liga 2. Bahkan Simic pun menolak dipinjamkan ke klub manapun. Dan uniknya manajemen Persija nggak bisa membantah keinginan Simic ini. Nah, dengan kenyataan ini membuktikan sekaligus menjawab kenapa Simic ini direkrut lagi oleh Persija. Persija memang punya tunggakan pada Simic, 2 tunggakan malah. Yang pertama 7 miliar, yang kedua 20 miliar. Maka mungkin benar Simic lah yang meminta balik ke Persija dengan embel-embel, lu punya utang sama gua, lu nggak mau pakai gua perkarain lu. Ya gitu kali ya. Serba salah juga sih manajemen Persija, mau dilunasin. Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sementara duit 27 miliar ini cukup loh buat bayar gaji pemain dan staf selama sebulan. Sementara kalau terus dipertahankan pun manajemen terus-terusan didemo sama Jackmania. Sebab Simic udah habis dan jeblok di musim ini. Ini miris sih. Tim ibu kota dengan sponsor banyak dan pendukung banyak tapi kesulitan ekonomi. Ya balik lagi, manajemen Persija harus belajar nih sama Persib dan Bali United gimana caranya bikin ekonomi klub ini stabil. Ya meskipun kita tahu lah harus dengan cara diktator. Tapi kan yang penting pemain aman soal gaji. Aduh, gimana ini Bray? Padahal ya faktanya ya Persija ini di putaran pertama lalu itu jadi tim terbanyak dengan kehadiran penonton loh. Tercatat di 17 pertandingan atau di 9 pertandingan kandang aja Persija ini dihadiri 195.239 penonton. Ya kalau dikali 70.000 aja deh buat tiket yang termurah itu kan kurang lebih dapatnya 1,3 M loh dari harga tiket aja. Ya balik lagi di sini soal tiket ya. Sebenarnya dari 195.000 penonton ini ya mungkin cuma 30%-nya aja yang pakai tiket asli. Dari Bayangkara FC, Abah Gomez udah tiba dan melatih Bayangkara FC ya. Di laga Persis Solo kemarin pun Abah Gomez udah ada ya. Cuma ya itu, ini gimana LIB? Regulasi cuy, regulasi. Katanya pelatih Liga 1 wajib pakai lisensi minimal AFC Pro. Lah ini Abah Gomez kan lisensinya A doang. Kok bisa sih latih klub Liga 1? Halo peraturan, apa kabar peraturan? Ini peraturan dibuat buat dipatuhin apa buat dilanggar sih? Giliran supporter away aja cepet banget ngasih sanksi. Giliran ada tim penguasa liga langgar regulasi, diem-diem bye. Aduh, capek deh. Dari Madura United, pelatih Madura United Maurizio Sousa jadi pelatih kedua di Liga 1 yang mengaku jika Persib di tangan Boyan Hodak sangat menakutkan. Bahkan bisa dibilang tim terkuat saat ini.
Padahal menurut Souza saat ditangani oleh Luis Milla Persib pun kuat. Tapi saat menghadapi Persib kemarin yang ditangani oleh Boyan Hodak, Souza yang notabene pelatih kelas dunia pun sampai pusing dibikin oleh taktik Hodak. Kami sudah berupaya keras agar bisa menang di laga ini, tapi saya akui Persib yang saat ini salah satu tim terkuat di liga ini. Entah bagaimana caranya pelatih Hodak ini merubah Persib, tapi saya sangat sulit membaca gaya permainan Persib, ujar Maurizio Souza. Lalu apa tanggapan Boyan Hodak? Boyan Hodak sendiri nggak mau berkomentar soal ucapan Maurizio Souza. Dirinya justru harap-harap cemas saat lawan Madura. Segala upaya sudah dilakukan Hodak, tapi hilangnya Klok dan Dado benar-benar membuat Hodak ini pusing. Sampai-sampai Ezra pun diplot sebagai gelandang jangkar oleh Hodak. Ini pertandingan berat, sangat sulit bermain melawan tim ini. Cuaca di sana sangat panas yang membuat para pemain kelelahan. Tanpa Dedi dan Klok terasa berbeda. Sulit mengembangkan permainan, namun kami berhasil meraih 3 poin, ujar Boyan Hodak. Bicara soal Ezra Walian, kami pernah bilang Ezra ini pemain udah habis di Persib, tapi rupanya kami salah soal Ezra. Ezra ternyata pemain yang mau belajar, dirinya nggak peduli ditempatin main dimanapun, yang penting berkontribusi. Dan memang Ezra di putaran pertama ini dijuluki The Super Sub. Meskipun nggak selalu cetak gol dan assist, tapi kehadiran Ezra selalu jadi pembeda bagi permainan Persib. Ini menarik ya, jika kita melihat atau menelisik ya kiprah Ezra Walian di dunia kulit bundar. Di awal karirnya di junior ya dulu ya, dia ini adalah aslinya awalnya ya seorang kiper. Lalu pindah jadi bek tengah. Dan mulai memasuki usia remaja, Ezra pun memilih menjadi striker. Ketika datang ke Indonesia, Ezra Walian ini di PSM dikenal sebagai seorang striker murni loh ya. Tapi sejak pindah ke Persib, Ezra berubah total. Di era Robert Rene Albert, Ezra ini diplot sebagai second striker dan winger. Di era Luis Milla, Ezra jadi winger. Tapi di era Boyan Hodak, Ezra jadi multifungsi. Striker iya, winger iya, gelandang pun iya, dan cukup sukses loh. Tapi ada kekurangan Ezra menurut kami. Kalau diplot sebagai striker ya kekurangan Ezra ya kurang tajam. Dan jika jadi gelandang, Ezra harus belajar banyak sama Firman Utina dan Eka Ramdhani nih. Sebab Ezra ini kalau jadi gelandang belum terlalu bisa untuk build up serangan. Umpan sih akurat ya Ezra ini, cuma yaitu progres untuk melihat atau menentukan kapan dan pada siapa bola ini diumpan, ini yang harus diasah lagi oleh Ezra. Dan kalau Ezra mampu sukses bertahan dengan posisi-posisinya ini bisa jadi opsi buat playmaker di Persib nih. Soalnya ini ada kaitannya dengan Levi Madinda juga nih. Bos Persib Bandung Teddy Cahyono kembali mengatakan jika manajemen Persib sudah menyodorkan kontrak lagi pada Levi sesuai keinginan Boboto dan Haji Umum Muhtar. Tapi kabarnya pihak Levi yang belum mau teken kontrak atau tanda tangan. Bukan Levinya sih, tapi agennya yang belum mau. Ya mungkin agennya Levi ini bingung cuy, sebab dia kan udah setuju nih Levi ini ke Sabah FC, tapi ternyata Persib mau menyodorin kontrak. Jadi ya lagi-lagi nasib Levi ini menggantung. Dari Persebaya, nama mantan striker Dewa United kabarnya resmi kembali ke Liga 1. Hal ini dikonfirmasi oleh sang agen. Tapi sang agen belum memberitahu nih klub mana Rossi akan bergabung. Apakah ke Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, atau Ducati? Ups, salah. Bukan Rossi yang itu bang. Tapi Rossi yang ini adalah Karim Rossi, striker muslim asal Swiss. Tapi kabar yang kami dapat nih, Rossi ini sudah 80% nih ke Persebaya. Rossi jadi satu di antara dua pemain baru yang akan menggantikan Ze Valente dan Paulo Victor. Selain Alex Alegria ya. Ya ditunggu aja ya, kalau soal baru 80% sih masih bisa berubah soalnya.